Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wedidong Tian, salam kebajikan. Oke, jumpa lagi di channel Logika Mati. Salam sembah roko, sembah cipto, sembah jiwo, sembah rasa. Dalam jumpa kali ini masih dalam pembahasan seputaran Serat Wedotomo, Pupu Pangkur. Melanjutkan edisi pertama Pupu Pangkur, bait pertama sampai bait ke-7. Kita lanjutkan pembahasan Pupu Pangkur bait ke-8 hingga bait terakhir bait ke-14. Dalam bait Pupu Pangkur kali ini membahas tentang hawa nafsu. Hawa nafsu bisa diartikan memperturutkan keinginan sendiri tanpa peduli dengan orang lain dan tanpa pertimbangan yang matang. Dan lawan dari hawa nafsu adalah agama. Dalam artian sepanjang agama mampu mempraktekkan secara benar, maka hawa nafsu pun mampu dikendalikan. Dan manusia yang mampu menjalankan agama seperti itu disebut orang beragama lahir dan batin, bukan beragama sekedar pada kulitnya. Socaning jiwanggoniro jer ketara lamun pocapan pasti lumuhasor kudu unggul semengah sesongaran yen mangkono kena ingaran katungkul karem ing reh keprawiran nora enak iku kaki. Perilaku orang yang memperturutkan hawa nafsunya yang tercermin dalam kehidupan lahir dan batinnya. Dalam Wedotomo Pupu Pangkur bait ke-8 dan bait ke-9 dijelaskan bagaimana perwujudan orang yang memperturutkan hawa nafsunya dapat dilihat ketika ia sedang berkata atau berbicara dengan orang lain. Ia tak mau kalah meskipun salah, maunya menang sendiri, dan disertai pula penampilan yang arogan penuh kesombongan. Padahal ilmu yang dipelajari pun hanya sebatas kulitnya, hanya sebagai pencitraan, mengagukan diri sendiri dan menuntut penghormatan dari orang lain. Perbuatan yang sangat berlawanan atau dibenarkan dalam budaya berbangsa, bernegara. Agama pun hanya dijadikan kendaraan politik kuasa. Ciri rendahnya kehidupan beragama itu adalah terlalu asik, sibuk berdebat dan adu dalil, merasa unggul hanya karena pandai memamerkan dalilnya yang bisa saja isinya hanya tong kosong dari bunyinya. Apa yang dikatakan tak tercermin dalam tingkah laku sehari-hari, berlagak suci dan menganggap orang-orang yang tak seperti mereka adalah sesat. Semua dalil yang dikatakan hanyalah bersifat angan-angan. Kapan suatu agama bisa menjadi rahmat bagi alam semesta bila guru-gurunya hanya bisa bicara, terlalu membanggakan dirinya, akan berakibat kehilangan kewaspadaan. Perlu diluruskan bahwa agama adalah suatu ajaran yang harus dijalankan dan diamalkan dalam hidup sehari-hari untuk mencapai hidup selamat dunia dan akhirat, bukan malah adu kesombongan dalam beragama. Sungguh itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Kekerani ilmu karang, kekarangan saking bangsaning gaib iku boreh paminipun tan rumasuk ing jasad amung aneng sajebaning daging kulup yen kapenguk pancabaya upayane balenjani.
telah mampu mewujudkan ajaran agama yang teduh dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Alangkah baiknya mempraktekkan ajaran agama berdasarkan ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan maksud dan tujuan agama, ilmu yang menjadi pegangan manusia dalam Jawa terdiri dari 4 jenis. Pertama, ilmu katon, ilmu kelahiran jati, ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, misal ilmu pertanian, mekanik, kedokteran, dan sejenisnya, dan memerlukan piranti atau alat yang bersifat lahiriah dalam mempelajarinya. Yang kedua, ilmu karang, ilmu yang berkaitan dengan filsafat, matematik, etika, bahasa, ilmu agama, dan sejenisnya. Ilmu klinik, ilmu yang berkaitan dengan rasa, metafisika, bisa juga disebut ilmu batin, agar manusia mampu merasakan kasih sayang, empati, simpati, dan ketenangan atau ketentraman hidup dengan sarana akal, pikiran, dan perasaan. Keempat, ilmu budi jati, ilmu untuk menemukan diri sejati manusia. Sedangkan paraning dumati, barang siapa yang mengenali dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhan yang menciptakannya. Dalam bait ini, bahwa selama fokus agama hanya pada ilmu karang, maka diartikan bagai bedak yang hanya menempel pada kulit. Bait ini secara implisit menyentil agama yang hanya dipelajari formalitas hak dasarnya yang tampak saja. Ajaran semacam ini tak akan meresap ke dalam batin kita, dikarenakan agama bagaikan obligasi atau kewajiban warga, sehingga agama digunakan untuk merepresi warga. Oleh karena itu, tidak heran dalam Islam secara khusus banyak terjadi konflik antara aliran berbeda, bahkan sampai sekarang, berebut kebenaran dan kebanggaan akan golongan yang paling benar, memecah belah agama termasuk mempersekutukan Tuhan. Maka alangkah baiknya perwujudan agama mengaji hendaknya dilaksanakan dan diamalkan secara benar, menurut hakikatnya dalam keadaan merdeka, tanpa tekanan dan pengawasan. Marmo ing sapiso-piso, bebasane Muria Tyas Basuki, Purita kang patut lan traping anggonira. Ana uga angger unggering kaprabun, apon-aponing panembah kang kampah ing siang ratri. Hawa nafsu itu bagaikan awan yang menggelantung di langit. Awan bisa jatuh sebagai hujan dan bisa pula hilang tersapu angin. Yang tetap ada dan yang tak pernah hilang adalah langit itu sendiri. Diri sejati kita adalah langit itu sendiri. Langit tetap ada, tidak tergantung pada keberadaan awan. Berlatihlah untuk mengendalikan hawa nafsu, seperti upaya kita menjadi langit yang mampu menciptakan suasana ceria di pagi hari. Hawa nafsu dapat dikendalikan dengan mengawali kehidupan beragama yang baik dalam wujud perilaku yang baik. Karena itu, sebisa-bisanya berupayalah selalu berhati baik, menjauhkan diri dari rasa iri dengki, menaruh benci kepada sesama, menghakimi dan merasa diri paling benar dalam hidup. Berusahalah agar terwujud hidup yang Tyas Basuki, dalam arti kita harus berusaha untuk memperoleh faedah dari hati yang basuki, selamat atau rahayu. Dalam kitab-kitab suci sebenarnya juga mengarahkan kita untuk mendapatkan petunjuk yang benar. Sayangnya, kebanyakan orang memahami petunjuk itu yang tersurat, bukan yang tersirat, sebagai petunjuk yang sebenarnya. Maka dari itu, hendaknya bergurulah dengan orang yang tepat dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip itu yang membawa keselamatan lahir dan batin. Berguru secara tepat yang sesuai dengan kematangan jiwa kita dan yang sesuai dengan kehadiran kita sebagai bangsa manusia. Menyadari sepenuhnya tata krama dan perilaku, menyadari sepenuhnya tata krama dan peri kehidupan di negara yang kita tinggali, sebagai syarat bakti hidup kita di negara berbangsa yang telah memiliki nilai-nilai luhur dan pedoman undang-undang dasar negara yang telah disepakati sebagai dasar hukum dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
Iku kaki tako kena marang para sarjana kang martapi, mring tapaking tepa tulus, kewawa nahin hawa, ruhana nira mungguh sanyataning ilmu, tan mesti ning janma wreda, tuwin muda sudra kaki. Di bait ke-11 memberikan ajaran bahwa dalam hidup kita diharuskan berguru kepada para sarjana yang telah menimba ilmu hidup atau ilmu tentang budi pekerti yang mulia, yaitu orang-orang yang bisa menjalani hidup ini sebagai teladan yang baik, yang perilakunya menyejukkan dan menimbulkan rasa damai bagi sesama. Di dalam Jawa ada beberapa tingkatan dalam belajar yang sangat panjang bila dijelaskan. Di sini dipersingkat saja, yaitu tingkatan pertama yang paling rendah. Bergurulah pada orang-orang yang sanggup menjalani hidup wiweka, wiragya, manggreh cipta, dan manggreh indriya. Wiweka adalah orang yang mampu membedakan baik buruk, susah senang, cerita bahagia, palsunya dan nyata. Wiragya adalah sikap hidup yang tidak mengekor pada orang lain dalam kehidupan karena sudah menghayati kasunyatan. Manggreh cipta adalah kemampuan untuk memahami perubahan yang terjadi di alam ini yang bisa mempengaruhi keadaan baik buruk. Dan yang terakhir, manggreh indriya adalah kemampuan untuk menata dan mengatur daya kekuatan panca indera. Kemudian tingkat berikutnya, tingkat kedua, berguru pada guru yang sudah mengalami dan menghayati hidup momot dan sabar, yaitu orang yang sudah siap dan bisa menerima cobaan hidup. Kejadian apapun yang menimpa disadari secara penuh adalah buah dari perbuatan di masa lalu yang dia petik. Tidak mencari kambing hitam, selalu menerima dengan sabar, tidak sakit hati sekalipun ia mengetahui orang yang menghina dan mencerca dirinya. Tingkat ketiga, bergurulah pada orang-orang dengan kualifikasi pendeta, resi atau sufi. Mereka adalah orang-orang yang sudah menguasai segala hal yang ada dan terjadi dalam kehidupan, yang telah lulus sempurna dari perjalanan hidup yang penuh aneka macam pengalaman. Ia tidak pernah mengakui bahwa dirinya sudah sampai pada tahap kesempurnaan, namun dapat dikenali apabila telah lulus dari tingkat kedua. Belajar ilmu hidup dari dasar itu keharusan. Seringkali orang yang belum sampai pada tataran yang tinggi akan kebingungan atau malah menolak apa yang diajarkan. Lebih-lebih bagi mereka yang baru terdoktrin ajaran agama, mereka merasa berbenturan dengan ilmu atau kawruh hidup, yang menganggap agama itu langit yang paling tinggi, bukan sebagai jalan hidup atau keselamatan. Tingkatan guru seperti itu yang mampu menguasai hawa nafsunya, hidup berdampingan dengan sesama. Mereka tidak harus orang tua. Orang muda pun bila nyata bisa membuat damai dan sejahtera dalam hidup ini, bisa kita jadikan guru atau teladan kita. Dalam membangun negara kita, harus berani merobohkan sekat-sekat yang berupa sara sebagai bangsa yang satu. Agama adalah milik setiap makhluk hidup di dunia ini dan bukan milik satu golongan saja. Sepantuk wahyuning Gusti Allah, ya dumilah mangulah ilmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwa nggo, yen mangkono kena sinebut wong sepuh, lire sepuh sebiyawa, awas roroning atunggil. Di dalam bait ke-12 Buku Pangkur mengingatkan kita bahwa Tuhan semesta alam itu tetap menyapa manusia dengan cara memberikan wahyu atau cahaya ilahi kepada orang-orang yang benar-benar berusaha untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Bila sudah disapa dan ditemui, kita pasti mendapatkan berbagai macam ilmu radiluhung, ilmu kesempurnaan diri. Jika ilmu tentang kesempurnaan hidup sudah dirahmatkan kepada kita, niscaya ibarat kita benar-benar menjadi orang tua yang benar-benar dewasa, bukan tua karena umur,
tetapi tua karena kematangannya sudah tidak dikuasai hawa nafsu. Hidup yang mampu memahami duit tunggal dengan baik, yang paham akan makna dibalik kemanunggaling kawula lan Gusti. Namun ilmu untuk kesempurnaan hidup itu sendiri tidak dibahas di dalam buku angkur, tetapi dibahas di dalam buku-buku kelanjutannya nanti. Buku angkur hanya mengingatkan apa yang harus dikuasai atau dihindari, dan bagaimana kita bisa menguasai hawa nafsu. Oleh karena itu, dalam bait ini, siapapun yang telah dirahmati Tuhan semesta alam, niscaya akan mampu mencerna dan memahami ilmu yang tinggi atau ilmu budi jati, ilmu kesempurnaan hidup, mampu menguasai ilmu untuk menghentikan daya kekuatan jiwa dan raga, kukutani cewonggo, mengeningkan indera dan berkelananya batin. Bagi orang yang sudah mampu menguasai ilmu budi jati, indera batin adalah pikiran, angan-angan, dan keinginan yang bersemayam di dalam jiwa seseorang. Bila indera batin mampu dihentikan, maka hawa nafsu pun tak akan menguasai dirinya. Justru sebaliknya, hawa nafsu mampu dikendalikan. Maka tidak heran, orang zaman dulu sangat gemar sekali untuk bertapa, dan di dunia modern ini juga dikenal istilah modern gerak yoga, gerak menenangkan indera dan batin dalam tingkatan rendah. Pelajaran yang sangat sulit di era sekarang ini. Sedikit sekali yang mampu meraih ilmu budi jati, dan tentunya semua itu hanya Tuhannya lah yang mengatur tentang siapa-siapa saja yang layak untuk mendapatkan rahmat ilmunya. Tan samar pamoring sukmo, sinduk moyo winoyo ing ngasepi, sinempen telenging kalbu, pambukaning warono, tarlen saking liyep, layaping aluyut, pindha pesating supeno, sumusuping rasa jati. Agama memang sangat memerlukan rasa yang terjadi. Semakin jauh jarak waktu dari sang pembawa kebenaran Tuhan, bisa jadi pemahamannya semakin jauh dari yang dipahami sebenarnya dari sang pembawa kebenaran sendiri. Maka tidak heran begitu banyaknya mazhab-mazhab dalil-dalil yang bertebaran hingga sekarang. Orang yang sudah mampu memahami dan menghayati kedua-tunggalan itu, ia tak akan khilaf dalam memahami makna hidup ini. Jiwa dan raga hanyalah kendaraan bagi sang atmo atau roh. Bagi yang awas, ia tak merasa samar terhadap manunggalnya sukmo. Sukma atau jiwa dan raga adalah seperti dua sisi pada kepingan koin. Dalam hidup ini, keduanya hendaknya tetap dijaga dalam keseimbangan harmonis. Keharmonisan keduanya, manusia mampu mewujudkan kemanusiaannya dengan baik, mampu berkiprah secara lahiriah dengan baik, dan mengaktualisasikan batinnya dengan baik pula, dan mencapai tahap masuk pada kemanunggalan dengan Tuhan semesta alam. Batin yang menyepi dalam sepi, bukan karena tidak ada suara apapun, tetapi pengalaman batin yang dialami seseorang ketika ia benar-benar merasakan keheningan. Di Nusantara zaman dulu, candi-candi merupakan tempat bagi orang-orang untuk melakukan meditasi, mencapai kesepian batin tersebut. Setelah tercapai, kemudian pemusatan cipta dan diamnya cipta. Sepi dalam proses ini merupakan sarana lepasnya sang sukmo atau atmo dari badan atau logo sukmo. Saat sepi cipta, sepi pikiran terjadi, maka diri manusia terasa di dalam suwung atau hampa. Dalam proses meditasi, orang-orang dulu terlebih dahulu menempuh jalan kesucian, jalan atau laku iman dan amal saleh. Keadaan hening puncak inilah yang menjadi pembuka takbir yang menyelimuti hidup ini. Berawal antara sadar dan tiada, seperti terlepasnya mimpi, liep layaping aluyuk, menuju alam supena atau dimistri astral, alam mimpi, 7 lapis alam, merujuk pada kisah 7 pemuda tertidur ratusan tahun dalam gua. Layaknya ia harusnya tidur, tapi ia seakan terbangun di alam itu, melihat semuanya masih di alam fisik di dunia. Dari situlah kebanyakan orang-orang meditasi secara sempurna akan memperoleh rasa sejati dari apa yang telah terjadi dalam meditasinya tersebut. Sejatine kang mengkono wis kakenan nugrahaning Yang Widi, bali alaming ngasuwung, tan karem aremean, ingkang sifat wisesa winisesa wis mulih mula mulanira, mulane wong anom sami.
Seperti inilah keadaan sejati sebagai anugerah Tuhan semesta alam. Bila telah mencapai tahap ini, maka menyadari sepenuhnya makna kekosongan sejati, sangkan paraning dumati, mampu merasakan hakikat hidup diri kita sendiri. Dalam ajaran Jawa, keadaan seperti ini adalah tak mengetahui gesang atau sang hidup itu sendiri. Gesang adalah diri sejati yang menghidupi tubuh manusia. Gesang adalah atma individu yang merupakan emanasi atau percikan dari diri Sang Hyang Maha Hidup, yaitu pancaran energi hidup dari Tuhan semesta alam ke segala sesuatu di alam semesta. Namun hidup di dunia ini tidak gampang, banyak jebakan dan rintangan. Akibatnya sebagian besar orang yang hidup kebanyakan lupa akan tugasnya, bahkan lari dari tanggung jawabnya, tenggelam dalam nafsu duniawi yang bersifat kuasa menguasai. Ketika sudah mampu merasakan hakikat hidup kita, maka kita bisa dikatakan sudah sampai pada yang namanya rasa jati. Inilah keadaan rasa hidup yang sebenarnya, dan bukan rasa hidup yang melekat pada badan fisik ini. Untuk bisa menembus pada rasa jati, kita harus melatih diri, disiplin, cermat, dan bersungguh-sungguh. Melatih dalam tata laku kehidupan yang semakin lama semakin bisa melepaskan diri dari kemelekatan duniawi ini. Menjalani kebijaksanaan hidup dalam hidup bermasyarakat. Hidup laku menghilangkan sifat keakuan, ego bayangan yang selama ini melekat dalam batin, menuju rasa jati yang terang benderang dalam proses kembali ke asal muasal diri. Demikianlah akhir dari edisi Serat Widotomo Pupu Pangkur yang berisi wawasan hidup menuju pencapaian hakikat hidup manusia. Wawasan untuk manusia yang berkehendak untuk kembali kepada Tuhannya dengan damai dan diridhoinya, menekankan pada penguasaan dan mengendalikan hawa nafsunya dalam kehidupan di dunia ini, supaya mampu meremajakan kembali jiwanya. Dan di episode berikutnya akan dibahas topik dari Pupo Sinom, yang dalam artian mengandung ajaran yang bersifat menyenangkan, ramah, dan ceria. Terdiri dari 18 bait Guru Gotro. Tetap stay tune dan tunggu kelanjutannya di kanal Logika Mati. Salam Sembah Roko, Sembah Cipto, Sembah Jiwo, Sembah Roso.